Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal masuk ke pertemuan ke-8 di mana topik pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang sistem pendukung keputusan. Nah, materi ini itu sebenarnya luas ya. Jadi kalian itu bisa lebih memahami materi ini. Nanti kalian bakal pelajari khusus mata kuliah ini itu di semester berikutnya. Berhubung karena di lab ini cuma satu pertemuan ya ngebahas tentang sistem pendukung keputusan, jadi yang disajikan berikut adalah beberapa poin-poin pentingnya saja. Nah, lanjut. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang bagaimana nih ngubah data jadi informasi ya. Sini kan kita dari judulnya udah ngebahas tentang sistem pendukung keputusan. Berarti fokusnya yaitu bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini itu biasa dikenal dengan Decision Support System atau DSS. Apa itu? Nah, untuk lebih jelasnya bakal kita bahas di slide berikutnya. Nah, apa aja yang kita bakal bahas hari ini? Yang pertama kita bakal ngebahas tentang konsep dasar dari DSS. Kemudian yang kedua kita bakal ngebahas komponen dan jenis dari DSS. Ketiga kita bahas metode DSS. Yang keempat kita lakukan praktik. Yang kelima kita dilakukan penjelasan dari tugas yang akan diberikan berdasarkan pertemuan hari ini. Nah, yang pertama, kita bahas tentang konsep dasar DSS terlebih dahulu. Apa itu? DSS itu adalah singkatan dari Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan cara mengolah data, menyajikan informasi yang relevan, dan mendukung analisis berbagai alternatif pilihan. Nah, jadi di sini beberapa diambil dari kutipan dari ahli akademisi, kayak misalnya dari Gary dan Scott Martin. DSIS ini dirancang untuk mendukung keputusan semi terstruktur oleh manajer. Dan yang kedua dari Kim dan Martin, itu DSIS itu adalah interaksi antara manusia dan komputer untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur penuh. Nah, jadi apa sih bedanya DSIS itu dengan SIM dengan yang biasa kita pelajari lah ya? Nah, dari segi fokusnya nih, kalau misalnya SIM itu biasanya laporan rutin. Sedangkan kalau DSS, dia tuh lebih spesifik. Jadi keputusan yang spesifik. Nah, dari segi user, aspek user, SIM itu umumnya digunakan oleh semua level. Sedangkan DSS itu umumnya digunakan oleh manajer atau eksekutif. Bisa dibilang orang yang memiliki jabatan. Yang ketiga dari segi aspek data. Jadi SIM ini historis, dia itu biasanya berupa data yang sudah berlalu. Sedangkan kalau DSS dia itu bersifat real time dan juga plus model. Kemudian aspeknya outputnya SIM itu biasa berupa laporan tetap. Sedangkan DSS analisis fleksibel. Jadi dia itu memanfaatkan analisis dari manusia. Kemudian dari segi aspek keputusan. SIM ini terstruktur, sedangkan DSS semi terstruktur. Apa maksudnya? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Nah, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama, itu ada terstruktur. Namanya aja udah terstruktur ya. Berarti dia itu sudah ada aturan dan prosedur yang jelas. Jadi dia itu bisa otomatis. Contohnya nih, gaji karyawan, order stok, absensi pegawai. Gaji karyawan, itu udah jelas kan. Berarti dia itu nggak perlu kita lakukan analisa. Karena dia itu udah ada aturannya. Hanya di sini dibilang itu SIM biasa cukup. Sedangkan kalau di semi terstruktur, dia itu ada aturan, tapi butuh penilaian manajer. Istilahnya butuh penilaian dari seorang manusia. Contohnya gimana? Seleksi karyawan, pilih vendor, alokasi anggaran. Nah, ini kan butuh analisa dari seorang manajer, walaupun memang ada aturannya. Makanya di sini dibilang DSIS itu paling dibutuhkan di sini. Kemudian tidak terstruktur. Nah, di sini itu sangat bergantung pada intuisi dan juga pengalaman. Contohnya, kan strategi baru,
akuisisi perusahaan, kemudian krisis manajemen. Di sini dibilang DSS itu bisa bantu, tapi terbatas. Kenapa? Karena dia itu udah namanya nggak terstruktur ya. Berarti dia itu nggak jelas. Nggak jelas datanya gimana. Bisa jadi datanya itu nggak ada. Nah, sedangkan DSS itu dia perlu yang namanya data. Jadi, makanya dibilang di sini DSS itu kita bisa bantu, tapi terbatas. Oke, kemudian yang kedua kita bahas tentang komponen utama dari DSS. Yang pertama ada database management system, ada model management system, MMS, jadi berisi model matematika atau statistik untuk analisis. Jadi di sini di MMS ini dia itu bisa berisi metode SPK yang akan digunakan. Kemudian dialog management system atau DMS ini lebih ke antarmuka interaktif pengguna dengan sistem. Jadi lebih ke tempat user melakukan interaksi. Kemudian ada knowledge management system, berisi pengetahuan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian kita bahas jenis-jenis dari DSS. Yang pertama, communication. Nah, namanya udah komunikasi. Berarti dia ini mendukung kolaborasi dan komunikasi antar tim pengambil keputusan. Jadi dia itu lebih fokus ke komunikasi dan diskusi antar orang. Contohnya gimana? Misal, ada sebuah tim yang mereka itu mau milih vendor. Dan mereka melakukan diskusi bareng dan mereka menggunakan tools misalnya Zoom. Dan mereka melakukan rapat, lihat data, diskusi. Nah, di sini mereka itu jadi di komunikasi ini fokusnya itu manusia itu tetap dominan dan sistem dia itu cuma bantu komunikasi. Jadi fokusnya adalah komunikasinya. Sedangkan di bagian di jenis DSS yang kedua itu adalah data. Nah, kalau di data dia itu fokus ke data dalam jumlah yang besar. Jadi sistem ini tuh ngebantu kita untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang banyak. Contoh, gimana? Misalnya nih, kita mau lihat dashboard penjualan yang ada di Power BI atau di Tableau. Kemudian kita lakukan analisis penjualan. Itu menggunakan data. Kemudian yang ketiga itu adalah dokumen. Nah, di dokumen ini mengolah, mencari, dan menganalisis dokumen tak terstruktur. Intinya berarti dia itu fokus ke dokumen. Jadi sistem ini ngebantu kita mencari dan memahami dokumen. Contohnya, misalnya kita mau cari file di Google Drive, kita baca laporan lama di perusahaan. Nah, laporan ini kan dia berbentuk dokumen ya. Oke, kemudian yang keempat ada knowledge. Nah, di knowledge ini lebih fokus ke pengetahuan. Makanya dibilang di sini lebih ke aturan, pakar, atau pengetahuan untuk merekomendasikan tindakan. Nah, contohnya gimana? Misalnya aplikasi kayak diagnosis penyakit, kemudian sistem deteksi fraud. Nah, itu juga DSS, tapi bagian knowledge. Kemudian yang kelima, ada bagian model. Nah, model, dia itu menggunakan model matematika atau simulasi untuk analisis kebijakan. Nah, fokusnya adalah model matematika. Jadi dia ini menggunakan perhitungan atau menggunakan rumus. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah 5 metode yang bakal kita pelajari berikutnya. Jadi kelima metode ini itu semuanya menggunakan perhitungan matematika. Jadi metode ini bisa kita bilang dia itu termasuk di dalam jenis DSS bagian model. Oke, kita lanjut. Bagian ketiga kita ngebahas tentang metode SPK. Nah, metode SPK di sini akan dibahas 5, ada AHP, SAW, TOPSI, SMART, dan WP. Nah, sebenarnya metode SPK tuh lebih banyak, masih lebih banyak dari ini. Cuman 5 ini kenapa disajikan? Karena 5 ini adalah 5 metode yang paling umum digunakan. Nah, em, sebenarnya ya, sebelum kita masuk pembahasan,
Kita kan ini melakukan perhitungan secara manual ya. Jadi, kenapa kita melakukan perhitungan manual? Jadi kita itu hanya untuk mengetahui simulasi kerja dari DSS. Nah, di dunia nyata, sebenarnya DSS itu sudah diimplementasikan di dalam suatu aplikasi. Jadi kita nggak perlu lakukan manual. Cuma di sini kenapa dilakukan manual? Karena agar kita itu lebih memahami sistem perhitungannya, begitu. Oke, kita lanjut. Di 5 metode SPK yang sering digunakan. Yang pertama itu ada AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kapan dipakai? Nah, jadi metode AHP ini digunakan saat kriteria punya bobot berbeda dan butuh perbandingan berpasangan. Kelebihannya apa? Menghitung bobot kriteria secara konsisten. Dan keterbatasannya butuh banyak perbandingan jika kriteria banyak. Kemudian langkahnya gimana? Buat hierarki, bandingkan berpasangan, hitung bobot, dan uji konsistensi. Jadi metode AHP ini dia tuh lebih fokus ke melakukan perhitungan pada bobotnya. Sedangkan kalau SAW, ini simple additive weighting. Kapan dipakai? Saat kita ingin ranking alternatif dengan perhitungan sederhana dan cepat. Kelebihannya mudah dipahami, efisien untuk banyak alternatif. Keterbatasannya asumsi semua kriteria independen. Langkahnya gimana? Kita lakukan normalisasi matriks, kalikan bobot, jumlahkan, kemudian kita buat rankingnya. Dan ketiga ada metode TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Kapan dipakai? Saat butuh alternatif yang paling dekat ke solusi ideal terbaik. Kelebihannya mempertimbangkan jarak dari ideal positif dan negatif. Jadi dia ini di metode TOPSIS menggunakan perhitungan jarak dari ideal positif dan ideal negatif. Nah, keterbatasannya lebih kompleks dan sensitif terhadap data outlier. Langkahnya gimana? Normalisasi, kemudian bobot, hitung ideal plus dan minusnya, kemudian hitung jaraknya, dan terakhir lakukan rankingnya. Metode yang keempat ada metode SMART, atau Simple Multi-Attribute Rating Technique. Kapan dipakai? Saat kita butuh fleksibilitas tinggi, namun tetap ingin perhitungan yang sederhana mungkin. Jadi ini termasuk rumus yang simple. Kelebihannya gak butuh perbandingan berpasangan, sangat ramah bagi pemula. Keterbatasannya penentuan bobot awal sangat tergantung subjektivitas pengambilan keputusan. Langkahnya, tentukan kriteria, analisis bobot, skor kriteria, nilai akhir, dan ranking. Dan yang terakhir ada WP atau weighted product. Kapan dipakai? Saat ingin hasil yang lebih sensitif terhadap perubahan nilai di setiap kriteria. Sering dipakai untuk pemilihan aset atau lokasi. Nah, kelebihannya lebih akurat karena menggunakan metode perkalian atau pangkat, bukan sekedar penjumlahan. Keterbatasannya, logika pangkat sendiri sedikit lebih rumit dijelaskan ke orang awam dibandingkan dengan SAW. Angkanya, normalisasi bobot, hitung faktor S-nya, perkalian, hitung faktor V, skornya, kemudian lihat urutkan rankingnya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, jadi langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ini ada yang pertama tentukan tujuan dan hierarkinya. Kemudian yang kedua, matriks perbandingan berpasangan. Yang ketiga, kita normalisasi matriksnya. Keempat, hitung bobotnya atau priority factornya. Kelima, kita lakukan uji konsistensi atau CR-nya. Nah, skala penilaian atau AHP settingnya ini sebenarnya hanya contoh ya. Ada 1 sangat penting, 3 sedikit lebih penting, 5 lebih penting, 7 sangat lebih penting, 9 mutlak lebih penting. Nah, jadi ciri khas dari metode AHP itu juga ada dikenal untuk melakukan uji konsistensi. Namanya ini ada formula konsistensi rasio pada delta max sama dengan rata-rata dari A kali W per W, CI sama dengan delta max kurang N per N kurang 1, dan CR sama dengan CI kurang RI. Oke, ini adalah penjelasan singkatnya. Langsung aja kita pakaikan pembahasan dengan contoh. Nah, yang pertama contoh soalnya tentukan tujuan dan hierarkinya. Jadi di sini udah langsung aku jawab ya. Tujuannya misalnya ingin membeli laptop terbaik. Kemudian kriterianya apa? Jadi kriterianya ada 3 ternyata. Ada harga, ada performa, dan ada baterai. Kemudian alternatif atau pilihan laptopnya. Ada laptop A, laptop B, dan laptop C.
Kemudian yang kedua, kita buat tabel matriks perbandingan berpasangan. Nah, di sini penilaiannya atau aturannya itu udah ada ya. Jadi performa itu ternyata lebih penting dari harga. Nilainya tuh 5. Nah, ini 5, 7, sama 3 itu sudah ada ya, sudah ketentuan. Kemudian performa sangat lebih penting dari baterai, hanya 7. Jadi kan performa lebih dari baterai. Jadi kan performa lebih penting dari harga. Makanya di sini performa lebih dari harga. Kemudian harga lebih penting dari baterai. 3. Berarti harga lebih dari baterai. Kemudian susun tabel yang seperti ini kita bandingkan kedua sisi untuk kriteria. Jadi kalian isi barisnya itu kriterianya tadi harga, performa, dan baterai. Begitu juga untuk kolomnya. Kalian buat harga, performa, baterai seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya dibuat jumlahnya. Oke, sekarang bacanya gimana? Nah, cara bacanya di harga ini kita lakukan perbandingan antara kedua sisi. Misal, harga dengan harga. Karena sama identitasnya, kita lakukan perbandingan, maka hasilnya adalah 1. Kemudian harga dengan performa. Nah, di sini ada dimension performa lebih penting dari harga, 5. Karena dia dibilang harga lebih penting dari performa, berarti kan kebalikannya. Makanya di sini dibuat 1/5. Kemudian untuk harga dibanding baterai ada dimension nih, harga lebih penting dari baterai sama dengan 3. Kemudian performa dengan harga. Performa lebih penting dari harga, 5. Makanya di sini dibuat 5. Kemudian performa dengan performa karena sama identitas, nilainya 1. Performa dengan baterai. Performa sangat lebih penting dari baterai, nilainya 7. Isi 7. Kemudian baterai dengan harga. Baterai dengan harga. Nah ini, harga lebih penting dari baterai. Nah, karena kebalikannya, baterai lebih penting dari harga, berarti 1/3. Kemudian, baterai dengan performa. Baterai lebih penting dibanding performa. Kebalikannya, 1/7. Kemudian baterai dengan baterai, karena sesama identitas, dibuat 1. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Jadi di sini jumlahnya 1 tambah 5 tambah 1/3 adalah 6,33. Begitu juga dengan 1/5 tambah 1 tambah 1/7, 1,34. Kemudian baterai 3 tambah 7 tambah 1 sama dengan 11. Nah, didapatlah tabel untuk matriks perbandingan berpasangan. Kemudian yang ketiga, itu kita lakukan normalisasi matriks. Nah, buat tabelnya seperti ini, seperti tadi bandingin kedua kriteria antara baris dan kolom. Kemudian dilakukan pembagian. Nah, untuk normalisasi itu gimana caranya? Jadi kalian ambil dari hasilnya tadi ini, hasil dari matriks perbandingan, itu dibandingin dengan jumlahnya. Nah, contohnya nih, harganya ada ini. Tadi kan hasilnya dapat 1, 1/5, 3. Makanya sini 1, 1/5 itu kan 0,2 ya, 0,2, 3, kemudian 5, 1/7, 5, 1/7. Begitu juga untuk 1/3, 1/7, 1. Dibuat ke desimal di 0,33, 0,142, dan 1. Kemudian ini nilai tetap dari hasil jumlahnya. Nah, ini 0,33, makanya di sini dibuat 0,33. Kemudian di sini jumlahnya adalah 1,34. Di sini dibuat perbandingannya 1,34, 1,34, 1,34. Dan terakhir ini dijumlahin hasilnya 11, dibuat untuk pembagiannya. Kemudian kita lakukan hitung bobot atau priority factor. Nah, bobot ini apa sih? Bobot ini adalah rata-rata tiap baris dari tabel normalisasi. Nah, di sini tadi kan ini belum dapat hasilnya ya. Jadi di sini aku jumlahkan sih buat hasilnya, lakukan perhitungan lah. Jadi 1,1 bagi 6,33 hasilnya ini, begitu juga yang seterusnya dapat semua hasilnya ini. Kemudian aku tambahin tabel bobot. Nah, tabel bobot ini perhitungannya gimana? Jadi tadi kan rata-rata tiap baris dari tabel. Berarti kalian tambahin 0,158 tambah 0,149 tambah 0,272 dibagi 3. Kenapa? Karena jumlahnya itu ada 3. Ya kan? Itu kan rata-rata. Hasilnya adalah 0,193. Begitu juga untuk yang ini. Forma 0,79 tambah 0,746 tambah 0,636 dibagi 3. Hasilnya 0,724. Dan terakhir ada baterai 0,052, 0,105, 0,091. Dijumlahin dibagi 3. Hasilnya adalah 0,082.
Nah, metode AHP sebenarnya sampai sini tuh udah selesai. Cuman ada satu khasnya metode AHP yaitu seperti yang aku mention tadi, yaitu ada untuk melakukan rumus uji konsistensi. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya nih kita lakukan uji konsistensi, hasilnya dia itu katanya kurang dari 0,1, berarti perhitungan kita itu sudah benar, katanya sudah konsisten. Nah, kalau misalnya hasilnya nanti lebih dari sama dengan 0,1, berarti kita ada melakukan kesalahan dan disarankan untuk melakukan pengulangan. Kita coba lakukan perhitungannya. Nah, uji konsistensinya, rumusnya delta max sama dengan rata-rata dari kali W bagi W. Kemudian C-nya sama dengan delta max kurang N per kurang 1. Kemudian CR sama dengan CI kurang RI. CI-nya adalah konsistensi indeks, sedangkan RI adalah random index. A di sini apa? A ini adalah matriks perbandingan. Kemudian W itu adalah bobotnya, sedangkan N adalah jumlah elemen yang dibandingkan dalam matriks. Nah, langkah yang pertama hitung A kali W. A kali W dari mana? Ini, aku ambil A dari W. Jadi di sini aku jelasin pelan-pelan ya. A kali W. Nah, baris harga. Kita buat A kali W itu adalah, A ini adalah matriks perbandingan. Jadi kita ambil berdasarkan dari tabel ini, dari matriks perbandingan ya. Nah, kita lihat di sini ada 1, 5, sepertiga. Berarti di sini 1, 5, sepertiga itu kan 0,33. Begitu juga untuk yang baris performa. Untuk kolom performa ada 1/5, 1 sepertujuh. Jadi ini ada 0,2, 1, 0,14. Dan yang terakhir ada baterai 3, 7, 11, 1, 3, 7, 1. Kemudian dikalikan dengan W. W ini adalah bobot yang telah kita dapat tadi dari sini. Nah, bobotnya ada 0,193, 0,724, 0,082. Hanya di sini 0,193, 0,724, 0,082. Nah, hasilnya dibuat seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita bagi dengan bobot. A kali W dibagi W. Dia rumusnya kan A kali W bagi W. Setelah A kali W, berarti kita bagi W lagi, ya kan? Nah, A kali W hasilnya ini kan aku pindahin kemari, kemudian W-nya itu tulis ulang hasilnya itu seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah ini dibagi ini dapatnya ini, gitu ya. Kemudian langkah tiganya kita hitung delta max-nya. Delta ini adalah keseluruhan jumlah dari semuanya ya. Delta max-nya berarti gimana? Kita jumlahkan hasil ketiganya, terus ditambahkan dibagi 3. Makanya didapat di sini 3,055. Kemudian langkah keempat, kita lakukan hitung CI-nya. CI-nya ini gimana? Itu rumusnya adalah ini, delta max kurang N. N kurang 1. Delta max-nya ini, ya kan, dikurang N. N-nya ini dapat di mana? N ini adalah dari kriteria kita. Kriteria kita tadi ada 3, ya kan? Ada harga, ada performa, dan ada baterai. Hanya dibuat 3. Per N kurang 1, berarti 3 kurang 1. Hasilnya adalah 0,0275. Kemudian langkah terakhir, kita hitung CR-nya. CR-nya rumusnya adalah CI per RI. Nah, CI-nya apa? CI-nya didapat ini, 0,0275 dibagi RI. RI ini adalah random index. Random index ini itu udah ada aturannya. Nah, berikut adalah tabel aturannya yang sudah aku spill. Nah, misalnya nih, N kita tadi kan kriteria kita tadi ada 3 ya. Nah, N1, 2, 3. Jadi RI-nya adalah 0,58. Makanya di sini dibuat 0,0275 dibagi 0,58 sama dengan 0,047. Kesimpulannya apa? 0,047 ini. Dia itu lebih kurang dari 0,1. Berarti dia konsisten. Jadi, rumus yang kita pakai itu sudah benar. Dan dapat dilanjutkan untuk melakukan pengambilan keputusan. Oke, metode yang kedua, ada metode SKW atau Simple Additive Weighting. Nah, metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Nah, jadi bagaimana yang ada rumusnya nih melakukan normalisasi dengan melakukan perbandingan. Jadi, R sama dengan nilai per max jika benefit lebih besar sama dengan lebih baik. Jadi ada aturannya ya, dia itu kriterianya termasuk benefit, termasuk cost. Kemudian kalau misalnya termasuk cost, rumusnya adalah
R sama dengan min per nilai. Dan maksud cos ini dia itu lebih kecil, lebih baik. Nilai akhirnya V sama dengan delta W dikali R. V itu dengan nilai akhir alternatif, W itu bobot kriteria, dan R nilai ternormalisasi alternatif. Nah, alternatif terbaik itu sama dengan V yang terbesar. Contoh kasusnya, misalnya kita mau memilih laptop. Nah, kriterianya udah ditentukan ya ini. Nah, perlu diketahui juga kalau metode AHP itu kan fokusnya kepada bobot ya. Sedangkan kalau metode yang lain itu biasanya sudah diketahui kriterianya atau bobotnya. Nah, jadi di sini ini kan udah diketahui nih kriteria sama bobotnya. Jadi bobot itu kan W. Ini bobotnya semua udah diketahui nih. Nah, apa maksud benefit dengan cost ini? Dia itu kalau misalnya cost itu kan lebih kecil lebih baik. Contohnya, misalnya harga dia bilang cost. Kenapa? Misal kita mau milih laptop. Nah, laptop itu harganya lebih murah, berarti lebih baik, ya kan? Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk performa, itu benefit. Benefit itu lebih besar, lebih baik. Berarti ketika kita beli laptop, performa yang tinggi itu lebih penting, ya kan? Begitu juga untuk baterai, itu benefit. Berarti dia untuk beli laptop, baterainya juga harus yang lebih besar, yang lebih baik. Nah, di sini itu adalah data contoh yang sudah ada. Kita lakukan perhitungannya. Nah, contoh datanya. Ini datanya yang tadi ya, udah aku ulang balik. Kemudian, ini tadi penjelasannya. Harga itu kan termasuk cost dia, makanya dibilang makin murah, dia itu makin bagus. Sedangkan performa dan baterai, dia itu tadi benefit. Makin besar, itu makin bagus. Kemudian, kita lakukan normalisasi harga. Nah, normalisasi harga. Di harga, tadi itu kan makin murah, makin bagus. Ya kan? Makin murah, makin bagus. Berarti dia itu cost. Makanya kita gunakan rumusnya nih. R sama dengan min per nilai. Nah, ini, min per nilai. Pertama-tama kita cari dulu minimum nilainya. Minimum nilai dari harga itu adalah 8. Di sini dibuat 8. Kemudian dilakukan perhitungan. Minus per nilai. Berarti 8, 8, 8, 8 per nilai aslinya. 8 harga 10, 8, 12. 10, 8, 12. Hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk normalisasi yang performa. Kalau performa itu katanya makin besar makin bagus. Berarti dia itu max. Dan rumusnya itu ini. R sama dengan nilai per max. Nilai per max. Maksimum dari performa berapa? Cari 8, 7, 9. Berarti 9. Dan kemudian kita buat tabelnya. Kemudian kita lakukan perhitungan. Nilai dibagi max. Nilai aslinya itu adalah 879. 879 dibagi dengan maksimum 999. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada normalisasi baterai. Nilai per max. Jadi kalau ini dia itu juga ke benefit semakin besar semakin bagus. Kita cari dulu maksimum baterainya. Maksimum dari 685 adalah 8. Kemudian kita lakukan perhitungannya. Nilai per max. Nilai aslinya 685. 685. Maksimumnya 8. 888. Hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita lakukan perhitungan skor akhir. Nah, di sini bobotnya itu kan sudah dimention ya di awal, cuma di sini aku tuliskan balik biar lebih mudah melakukan perhitungan. Kemudian dibuat tabelnya kembali, harga, performa, baterai, dan total skornya. Kemudian harganya, ini kan tadi rumus perhitungan skor akhir V sama dengan W dikali R. W itu kan bobotnya, udah diketahui. R itu adalah hasil ini, hasil ketiga normalisasi ini. Nah, di sini kan harga dikali bobot. Bobotnya ini adalah 0,193. W kali R. W-nya kan tadi itu ini. R-nya adalah diambil dari hasil. Makanya di sini 0,8 diambil dari sini. Diambil dari laptop A di bagian harga. 0,8, 1, 0,67. 0,8, 1, 0,67. Begitu juga untuk ini. 0,89, 0,781. 0,89, 0,781. Dan untuk yang baterai. 0,75, 1, 0,63. 0,75, 1, 0,63. Dikalikan dengan bobot yang sudah ada.
Yang pertama jadi 1,0,793, kemudian 0,724, 0,082. Hasilnya total skornya seperti ini. Mana yang tertinggi? Yaitu yang C, 0,905. Laptop C menjadi pilihan terbaik karena memiliki skor tertinggi. Jadi didapat hasilnya adalah laptop C nih menjadi pilihan terbaik kalau misalnya kalian mau beli laptop dengan kriteria kita tadi. Oke, lanjut. Ada metode namanya metode Topsis. Nah, metode Topsis ini ada 6 langkah. Yang pertama kita lakukan normalisasi matriks. Kita buat normalisasi terbobot, solusi ideal positif A plus, solusi ideal negatif A min, hitung jarak Topsis dan nilai preferensinya, CI-nya. Nah, di metode Topsis ini, biasanya itu kita melakukan perhitungan ke jarak yang ideal positif dan juga jarak untuk ideal negatif. Nah, contohnya kita gunakan data yang sama, bobot yang ditentukan, kemudian datanya persis sama dengan yang sebelumnya. Langsung kita kerjakan. Nah, yang pertama kita buat normalisasi matriks. Dan normalisasi matriks itu rumusnya R sama dengan X dibagi akar dari sigma X kuadrat. Nah, biar lebih mempermudah, aku pecah perhitungannya. Akar X kuadrat. Kriterianya A, B, dan C. Nah, ini sigma X kuadrat itu diambil dari sini. Kalian jumlahkan ini 10, 8, 12. 10, 8, 12. Begitu juga dengan 8, 7, 9. Berarti ini 8, 7, 9. Begitu juga untuk yang 6, 8, 5. 6, 8, 5. Nah, ini dikuadratin kemudian dilipatkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian tabel normalisasi. Nah, ini kan tadi masih penyebutnya. Sekarang kita cari R secara keseluruhannya atau tabel normalisasi matriksnya. Nah, jadi laptopnya tadi kemudian X dibagi akar dari X kuadrat. X ini itu adalah nilai aslinya. Jadi 10 dibagi 17,5 hasilnya 0,57. Norma 8. 8 dibagi 13,93 hasilnya 0,57. Kemudian 6 dibagi 11,18 hasilnya 0,54. Begitu juga untuk laptop dengan kriteria yang lain. Setelah itu, kita cari tabel normalisasi terbobotnya dengan rumus V sama dengan W dikali R. Nah, W tadi bobot, R itu adalah hasil ini, ya kan tadi dibilang R. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya, laptop A, B, dan C. W-nya tadi udah ditentuin, ini aku mention kembali 0,193, 0,724, 0,082. Kemudian R, R-nya itu adalah hasilnya ini. Nah, di laptop A itu ada hasilnya ini, 0,57. 0,57 kita kalikan dengan 0,93, hasilnya 0,101. Kemudian 0,57 kali 0,41. 0,57 kali 0,724 hasilnya 0,413. 0,54 dikali 0,082 hasilnya 0,04. Begitu juga untuk kriteria berikutnya. Setelah dapat tabel normalisasi terbobot, kita cari solusi ideal positifnya atau apesnya. Bisa dibilang nilai terbaik tiap kriterianya. Nah, kita cari harga minimum, performa max, dan baterai max. Kenapa? Seperti yang tadi udah aku bilang, harga minimum. Berarti dia itu untuk kita mau mencari suatu produk dengan harga yang lebih murah, itu kan berarti lebih bagus. Berarti kan solusi ideal positif. Kemudian kalau performa dan baterai, ya sama. Kalau misalnya kita mau beli laptop, berarti kita ingin harga yang murah, tapi performa dan baterai itu dengan yang tinggi. Hanya di sini dibuat max. Kemudian kita cari untuk harga yang minimum, itu ada 0,089. Begitu juga untuk performa. Performa itu yang tertinggi karena max adalah 0,471 dan juga baterai. Yang tertinggi adalah 0,59. Kemudian setelah dapat solusi ideal positif, cari solusi ideal negatif. Nah, ini nilai terendah tiap kriteria. Yang pertama nih, untuk harga, tadi berarti kebalikannya dari ideal positif. Di sini harga minimum, di sini harga maksimum. Performa max, baterai max, di sini performa baterai minimum. Kemudian kita cari untuk harga yang maksimum itu ada 0,131.
Sedangkan performa itu dia tadi max ke min, berarti yang paling rendah itu adalah 0,962. Sedangkan baterai itu yang max sekarang min, yang terendah 0,037. Terakhir, kita lakukan hitung jarak absis dengan rumus D sama dengan akar sigma XA kurang kuadrat. Nah, jadi ini tabel jarak ke solusi ideal positif. Jadi kan seperti yang aku bilang, ini kita menggunakan perhitungan untuk melakukan perkiraan jarak ke solusi ideal positif dan juga ke solusi ideal negatif. Nah, ini pertama dicari tabel jarak ke solusi ideal positif dulu nih. Ada laptop dengan ABC, ada kriterianya harga, performa, baterai, juga. Kemudian di sini itu adalah hasilnya. Nah, di sini kan rumusnya adalah X kurang A kuadrat ya. X kurang A kuadrat berarti X itu adalah nilai dari ini. 0,110, 0,89, 0,131. Diambil dibuat kembali, dikurang dengan A. A-nya itu adalah 0,089, berarti diambil dari sini. Diambil dari solusi ideal positif yang bagian harga. Ini buat 0,89, 0,89, 0,89. Sedangkan untuk performa tadi kan X kurang A. Performa X-nya itu adalah 0,413, 0,362, 0,471. Dikurangi dengan A kuadrat. Nah, A-nya itu ini kan positif ya, berarti yang positif ini adalah 0,471, 0,471, 0,471, 0,471. Dan baterai. Nah, kalau di baterai, dia itu lebih ke X kurang A tadi kan. Berarti X-nya adalah ini 0,084, 0,089, 0,037 dikurang dengan dikurang dengan A kuadratnya. Jadi dikurang dengan dari itu ini adalah 0,059. Jadi 0,059, 0,059, 0,059. Kemudian dijumlahkan 0,004, 0,00336, 0,00023 tambah hasilnya adalah ini. Kemudian sama untuk kriteria berikutnya. Dan yang terakhir untuk D plus, itu adalah hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya ini kan masih berupa tadi X kurang A kuadrat, ya kan sigma X kurang A kuadrat. Nah, untuk akarnya, tapi sekarang diakarkan. Jadi akar dari 0,0041 adalah 0,03, 0,01188 diakarkan 0,109, 0,00224 diakarkan adalah 0,47. Kemudian setelah tadi solusi ideal positif, sekarang solusi ideal negatif. Untuk negatif, ini patokannya sama, kita ambil datunya dari ini, itu ada harganya ada 110, 110, ini 0,110, kemudian 0,089, 0,131. Itu juga untuk kriteria berikutnya. Kemudian dikurang dengan A. A-nya itu adalah hasilnya tadi, karena negatif untuk harga. Untuk harga yang negatif itu adalah ini 0,131. Ini sudah dibuat 0,131, 0,131, 0,131. Untuk performa, A kuadratnya itu adalah ini 0,362, 0,362, 0,362, 0,362. Begitu juga yang begitu juga untuk yang ini baterai 0,037. Inilah 0,037, 0,037, 0,037. Kemudian hasilnya itu jumlahkan antara ketiga, kemudian dibekarkan. Dapatlah hasilnya seperti ini, 0,055, 0,47, 0,109. Nah, terakhir kita buat nilai preferensinya. Nah, kita buat perbandingannya laptop antar jenisnya. Kemudian untuk solusi jarak ke solusi ideal positif, solusi ideal negatif, kemudian kita lakukan perhitungan CI dan juga nilai C. Nah, D plusnya itu adalah
diambil dari sini 0,063, 0,109, 0,047. Kemudian D-nya nih 0,055, 0,047, 0,109. Perhitungan CI. CI-nya itu tadi adalah CI-nya adalah mana ini? D min per D plus per D min. Oh ini udah ada. Di CI sama dengan D min per D plus D min. Jadi perhitungannya D min. D min itu adalah ini 0,055. Kemudian D plus tambah DI. D plusnya adalah ini 0,03 ditambah 0,055. Begitu juga untuk seterusnya. Dapatkanlah hasilnya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah C itu paling dekat dengan kondisi terbaik atau paling ideal dan paling jauh dari kondisi terburuk. Kemudian metode yang keempat ada metode SMART. Metode SMART ini ada 5 langkah, tentukan kriteria dan bobot, tentukan nilai minimum dan maksimum tiap kriteria, kemudian hitung nilai utility-nya, kemudian hitung nilai akhirnya, tentukan rankingnya. Yang pertama, tentukan kriteria dan bobot. Jadi ini aku gunakan data yang sama seperti sebelumnya, datanya sama, kemudian bobotnya sama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai minimum dan maksimum setiap kriteria. Harga format baterai. Nah, untuk harga minimumnya itu kan adalah 8 ya, dan maksimum adalah 12. Makanya kita seperti itu. Karena dia itu paling rendah ada 7 dan paling tinggi ada 7, paling tinggi ada 9. 7 dan 9. Sedangkan baterai paling rendah ada 5, paling tinggi ada 8. Makanya dibuat sini 5 dan 8. Next, hitung nilai utility-nya. Kemudian untuk perbandingannya ada 3 kriteria, makanya 3 di sini kita buat tabelnya. Untuk utility harga atau cost, jadi kan tadi dia itu lebih murah, lebih habis, ya kan? Nah, untuk bagian cost harga itu kan dia termasuk yang cost semakin kecil semakin baik. Jadi gunakan rumus ini. Cost sama dengan max kurang x per max kurang min. Misalnya rumusnya seperti ini. Ini 8 perhitungan. Maksimumnya tadi adalah maksimum dari harga. Maksimum dari harga itu adalah 12. Maka di sini gunakan 12, 12, 12. Dikurang X. X-nya itu adalah nilai aslinya. Jadi 10, 8, 12. 10, 8, 12. Kemudian per max kurang min. Maksudnya tadi ini adalah 12 dikurang min. Minimumnya adalah 8. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk yang formal. Formal ini kan benefit ya dengan baterai benefit. Makanya di sini dia itu rumusnya agak sedikit berbeda. Untuk U sama dengan X kurang min per max per min, sedangkan untuk baterai U sama dengan X kurang min per max kurang min. Nah, untuk di performa perhitungannya gimana? Sama aja kayak tadi. Jadi kalau misalnya di performa itu bisa U sama dengan X per min per max per min. Nah, kita cari nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah minimum adalah 7. Jadi kita ambil datanya dari 8, 7, 9. 8, 7, 9. Kemudian 7 adalah 7 adalah minimumnya. Minimum dari apa ini tadi? Minimum dari performa. Minimum performa adalah 7, ya kan? Makanya dibuat 7. Kemudian per maksimumnya. Maksimumnya adalah 9, ya kan? Dibuat adalah 9 kurang 7. Hasilnya seperti ini. Begitu juga ya untuk tabel yang baterai. Rumusnya adalah U sama dengan X kurang min per X max kurang min. Kemudian kita hitung nilai akhirnya. Aku kembali bobotnya. Dan yang terakhir rumusnya adalah V sama dengan sigma bobot kali utility. Nah, jadi gimana perhitungannya? Perhitungannya itu harga performa baterai itu masukkan beberapa apa namanya bobotnya kayak 0,93, 0,724, 0,082. Kemudian ini kan bobot dikalikan dengan utility-nya. Utility-nya kita dapat dari hasil ketiga tabel ini. Nah, contohnya nih yang pertama untuk harga didapat 0,5, 1 sama 0, 1 sama 0. Itu juga untuk yang performa. Performa dia itu didapat 0,5, kemudian 1, 0, 1.
0,5, 0,1. Sedangkan untuk baterai itu ada 0,33, 1 dan 0,33, 1 dan 0. Nah, ini dikalikan dengan bobot yang udah ada, buat ulang kembali aja, kemudian baterainya. Setelah dapat hasilnya, kalian jumlahin ketiganya. Nah, hasil akhirnya tentukan rankingnya. Nah, dari data ini yang paling tinggi itu adalah yang C, ya kan totalnya 0,724. Tentukan rankingnya ini aku buat tabel untuk menentukan rankingnya kembali. Paling tinggi itu adalah C, kedua adalah A, ketiga adalah B. Kesimpulan, laptop C adalah pilihan terbaik karena memiliki nilai akhir tertinggi setelah perhitungan utility dan pembobotan. Dan yang terakhir ada metode WP atau metode WebKit. Jadi metode ini ada langkah-langkahnya. Pertama, tentukan kriteria dan bobot. Kedua, menghitung nilai S-nya. Ketiga, menghitung nilai preferensi atau V-nya. Dan menentukan rankingnya. Pertama, tentukan kriteria dan bobot. Sama seperti tadi, gunakan kriteria yang sama dan data yang sama. Kemudian kita hitung nilai S-nya. S-nya itu adalah harga performa baterai. Jadi harga kita S-nya itu adalah rumusnya adalah kriteria dibagi pangkatkan sih lebih tepatnya dipangkatkan dengan bobotnya, dengan status bobotnya nih. Kalau misalnya harga kan lebih bagus minus, makanya dibuat minus. Untuk performa dan baterai lebih bagus positif, makanya dibuat positif. Kemudian ini perhitungannya. Nah, harganya itu adalah kita lihat kembali dari sini ada 10, 8, 12, 10, 8, 12. Kemudian dipangkatkan dengan W1. W1 itu dipangkatkan dengan W1 adalah ini 0,193, 0,193, 0,193, 0,193, tapi minus. Kemudian dikali dengan performa 879, 879. Kemudian pangkat W2. Jadi nilai pangkatnya 0,724, 724, 724, 0,724. Ini terakhir ada baterai. Nah, di baterai ini baterai dipangkatkan dengan W3. Jadi baterai ini diambil dari 12, dipangkatkan dengan 0,193 dikali dengan 9 dipangkatkan 0,724 dikali 5 pangkat 0,082. Diambil dari bobotnya 0,082-nya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi hitung nilai S-nya itu berdasarkan dari rumus ini. Cuman jangan lupa aturan cost dan benefitnya ya. Terakhir kita hitung nilai preferensinya. V-nya sama dengan SI per sigma SI. V-nya sama dengan nilai akhir. SI sama dengan hasil perkalian sigma SI kan sama dengan total semua S. Nah, kita buat tabelnya, kemudian kita lakukan perhitungannya. Nah, SI. SI ini apa? Adalah hasil perkalian yang tadi ini. Nah, hasil perkalian ini 3,37, 3,27, 3,45. 3,37, 3,27, 3,45. Kemudian perhitungan dibagi sigma SI. Berarti jumlah dari semua SI ini 3,37 tambah 3,27 tambah 3,45. Nah, ini hasilnya setelah aku tambahkan ketiga ini 3,37 dari 10,09. Hasilnya adalah 0,33. Begitu juga untuk laptop dengan kriteria B dan C. Nah, dari hasil bisa kita lihat mana yang tertinggi adalah yang laptop C. Kita tentukan ranking balik untuk tabelnya. Ranking 1, 2, 3, laptop C, A, B. Nilainya diurutkan dari 0,34, 0,33, 0,32. Kesimpulan, laptop C adalah pilihan terbaik karena memiliki nilai preferensi tertinggi pada metode WP. Nah, jadi dengan belakangan metode WP ini, berarti kita sudah selesai nih ngebahas tentang metode SPK, 5 metode SPK. Nah, untuk tugas, di sini aku ada buat suatu cerita, suatu soal, sebuah kampus ingin memilih mahasiswa terbaik berdasarkan 3 kriteria. IPK-nya semakin tinggi semakin baik, itu benefit. Dan kalau benefit itu semakin tinggi semakin baik, sedangkan penghasilan orang tua semakin baik. Dan prestasi semakin banyak semakin baik, itu termasuk benefit. Datanya seperti ini.
Data mahasiswa A, B, C, IPK-nya 3,5, 3,8, 3,6. Penghasilannya 5, 7, 4, selisihnya 2, 3, 1. Bobotnya IPK-nya 0,5, penghasilannya 0,3, prestasinya 0,2. Nah, dari soal ini, coba kalian kerjakan dengan salah satu metode. Tapi metodenya terserah kalian. Nah, sedikit informasi kalau misalnya kalian itu bisa menggabungkan beberapa metode tadi yang kita pelajari. Misalnya metode HP dengan metode SAW dan yang lain-lain. Nah, jadi soal yang pertama itu kalian kerjakan dengan salah satu metode, jelaskan kenapa kalian pakai metode itu. Dan yang kedua, kalian tentukan mana mahasiswa yang terbaik. Oke, mungkin untuk sekian pertemuan hari ini. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.